Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, Luar luar biasa. Nah, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali bersekolah minggu bersama. Dan anak-anak di rumah untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini, anak-anak di rumah dilayani oleh Ibu Guru Wiwin, Ibu Guru Sulce, dan teman kita Daryl. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 9. Mazmur 9 ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Tulisan yang dicetak keluar, Ibu Guru yang akan bacakan, dan tulisan yang dicetak ke dalam, Ibu Guru Sulce dan anak-anak di rumah yang akan membacakannya. Mazmur 9, ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Amin. Amin. Di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, kita seringkali melakukan kesalahan yang melukai hati orang tua kita, hati teman-teman kita, dan bahkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan lewat lagu dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ketika kita datang mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita.
Dan mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita dengarkan nats persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayatnya yang pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami yang kami ambil daripada-Mu juga. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada orang tua kami Bapa, berkati itu agar kami dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami dan dapat kami gunakan dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sulce. Berkati kami Bapa agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik, dan berkati Ibu Guru Sulce agar dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, saat ini kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Apakah semua sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, jika anak-anak sekolah minggu di rumah telah siap untuk mendengarkan cerita, Ibu Guru akan bercerita tentang Tuhan Yesus pada saat ini. Tuhan Yesus ketika Ia hidup dan tinggal di dunia, Dia banyak melakukan perbuatan ajaib. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan membangkitkan orang mati, bahkan banyak lagi tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Ibu Guru akan juga bercerita tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada seseorang. Mau mendengarkan ceritanya? Ya, baiklah. Ibu Guru akan memulai ceritanya. Suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea di wilayah Gerasa. Mereka ditemui oleh seorang pria yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Ia menjerit-jerit, bahkan mengiris-ngiris tubuhnya dengan batu. Yesus mendekati orang itu dan memerintahkan agar roh itu keluar dari tubuh orang itu. Roh itu berkata pada Yesus, "Jangan sakiti kami ya Yesus. Aku ini bernama Legion. Ada banyak roh jahat dalam diriku. Roh jahat itu sangat ketakutan." Yesus kembali berkata, "Kalian harus meninggalkan tubuh orang itu. Kalian harus keluar." Dan roh jahat itu semakin ketakutan pada Yesus. Di tempat itu ada sejumlah besar babi. Roh jahat itu meminta kepada Yesus agar mereka dimasukkan dalam tubuh babi itu. Yesus pun membiarkan roh jahat itu masuk pada babi-babi itu. Wah,
Babi-babi itu pun menjadi tidak terkendali, lalu babi-babi itu berlarian dan terjun ke jurang, lalu masuk ke dalam danau dan tenggelam. Para penjaga babi yang melihat itu pergi dan menceritakan pada orang-orang tentang kejadian itu. Lalu berbondong-bondong orang dari kota datang ke pekuburan itu. Mereka melihat Yesus telah membuat orang itu menjadi waras kembali. Karena takut, mereka menyuruh Yesus untuk pergi dari situ. Ketika Yesus hendak pergi, orang yang telah disembuhkan itu ingin mengikutinya. Tetapi Yesus melarangnya untuk ikut dengannya. Yesus berkata, "Tetaplah di sini dan ceritakanlah apa yang telah kuperbuat kepada orang banyak." Orang-orang menjadi heran karena orang itu sungguh taat kepada Yesus. Nah, demikian cerita kita anak-anak sekolah minggu. Cerita ini memberikan nasihat kepada kita bahwa kita jangan takut untuk memberitakan tentang Yesus. Bahkan kita harus terus menceritakan tentang kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan di dalam hidup kita, dan kita memberitakannya, menceritakannya kepada banyak orang. Nah, anak-anak sekolah minggu, judul cerita kita pada saat ini adalah Yesus di wilayah Gerasa. Dan bahan ceritanya terambil dari Markus pasal 5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Markus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Dan kita akan membaca Alkitab bersama-sama pada ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus mengasihi orang itu dan tentu mengasihi anak-anak yang di rumah serta kita semua. Amin. Shalom. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Dan mari kita merespon firman Tuhan itu dengan menyanyikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita pulang ujian ini sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Engkau karuniakan bagi kami pada kesempatan ini. Kami telah bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini, kami boleh diberi waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Yesus telah menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menjadi bagian yang indah bagi kehidupan anak-anak-Mu dan menjadi teladan bagi kehidupan beriman anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami semua sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan percaya kepada Tuhan. Kami melalui hari-hari dan aktivitas kami, kegiatan kami, baik dalam studi kami, dalam permainan kami, dalam bersama-sama bersukacita bersama orang tua di rumah. Kami boleh melaluinya Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Tapi Tuhan tetap memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan masih melakukan kegiatannya di rumah. Kiranya Tuhan Engkau berkati, karuniakan dengan kesehatan, karuniakan mereka iman yang teguh, karuniakan dengan kekuatan, karuniakan pula dengan kepandaian dan kepintaran, serta karuniakan mereka ya Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua, kekasih mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka selalu pula di dalam membina, merawat, dan mendidik anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah hidup orang tua akan senantiasa berada di dalam kemurahan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi para guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan bagi kehidupan kami semua, sehingga kami selaku guru sekolah minggu maupun pengurus dapat melakukan tugas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan semata-mata oleh karena cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para majelis jemaat, Engkau berkati, kiranya di dalam hidup mereka, mereka tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim multimedia yang tetap setia selalu melakukan tugas dan pekerjaan mereka dalam pelayanan mereka. Engkau kiranya selalu memberkati dengan kesehatan dan kekuatan serta iman yang teguh kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, orang tua kami, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka sehingga mereka dapat disembuhkan oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Engkau berkati Tuhan agar kami semua dapat merasakan kemurahan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan yang dilakukan di masa pandemi ini, biarlah Tuhan Engkau berkati sehingga dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua, bahkan orang-orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Mari anak-anak di rumah bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Markus 5 ayat yang ke-19b. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Anak-anak yang kekasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang di rumah yang telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.